Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mufianda Mardarani dari Prodi D3 Farmasi tingkat 2. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja PPT saya tentang anti diare. Diare terjadi karena adanya rangsangan terhadap saraf otonom di dinding usus sehingga menimbulkan refleks mempercepat peristaltik usus. Yang seharusnya diwaspadai oleh penderita diare itu adanya kemungkinan terjadinya dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh. Karena hal seperti itu mengakibatkan seseorang menjadi lemas dan tidak mempunyai tenaga, maka lama-kelamaan seseorang tersebut akan meninggal. Diare merupakan keadaan di mana seseorang menderita mencret-mencret, tinjanya encer, dan dapat bercampur darah dan lendir, kadang disertai dengan muntah-muntah. Penyakit diare di masyarakat Indonesia lebih dikenal dengan istilah muntaber. Penyakit ini mempunyai konotasi yang dua mengerikan serta menimbulkan kecemasan dan kepanikan warga masyarakat karena bila tidak segera diobati, dalam waktu singkat kurang lebih 48 jam, penderita akan meninggal. Diare dibagi menjadi dua, yaitu etiologi diare dan patofisiologi. Etiologi diare terdiri atas infeksi bakteri, infeksi virus, intoleransi makanan, parasit yang masuk ke dalam tubuh melalui makanan atau minuman dan menetap dalam sistem pencernaan, serta reaksi obat. Patofisiologi antara lain adalah gangguan absorpsi, gangguan osmotik, hipersekresi, gangguan sekretori, dan gangguan motilitik. Jenis-jenis diare. Jenis-jenis diare itu ada 3. Yang pertama ada diare akut, diare kronis, dan diare persisten. Diare akut itu merupakan diare yang disebabkan oleh virus yang disebut rotavirus yang ditandai dengan buang air besar, lembek atau cair, bahkan dapat berupa air saja yang frekuensinya biasanya 3 kali atau lebih dalam sehari dan berlangsung kurang dari 14 hari. Yang kedua, ada diare bermasalah, merupakan diare yang terjadi karena infeksi virus, bakteri, parasit, dan intoleransi laktosa. Yang terakhir, diare persisten merupakan diare akut yang menetap di mana titik sentral patogenesis diare persisten adalah kerusakan mukosa usus. Penyebab diare persisten sama dengan diare akut. 4 jenis gastroenteritis dan diare sebagai berikut. Ada diare akibat virus, diare bakterial, diare parasites, dan diare akibat enterobakter. Diare akibat virus melekat pada sel-sel mukosa usus yang menjadi rusak sehingga kapasitas reabsorpsi sekresi air dan elektrolit menurun. Yang kedua, diare bakterial atau invasif agak sering terjadi karena tetapi memulai berkurang seiring dengan meningkatnya derajat higienis masyarakat. Bakteri-bakteri tertentu, misalnya bahan makanan yang terinfeksi oleh banyak kuman, menjadi invasif dan menyerang ke dalam mukosa. Diare parasites, diare ini biasanya bercirikan mencret cairan yang intermiten dan bertahan lebih lama dari 1 minggu. Diare akibat enterobakter, diare ini jarang terjadi. Penyebabnya adalah kuman-kuman yang membentuk enterotoksin. Pengobatan diare dibagi menjadi 2 macam. Ada kemoterapeutika dan obstipansia. Kemoterapeutika untuk terapi kausal. Kalau obstipansia ada zat-zat penekanan peristaltik, adstrigensia, adsorbensia, spasmolitika. Pengobatan diare. Obat-obat yang diberikan untuk mengobati diare dapat berupa yang pertama kemoterapi. Untuk terapi kausal yaitu memusnahkan bakteri penyebab penyakit digunakan obat golongan sulfonamida atau antibiotika. Obstipansia untuk terapi simptomatis dengan tujuan untuk menghentikan diare yaitu dengan cara menekan peristaltik usus, menyutkan selaput usus, pemberian absorben untuk menyerap racun yang dihasilkan bakteri atau racun yang menyebabkan diare. Memberikan mucilago untuk melindungi selaput lendir usus yang luka. Spasmolitika, zat yang dapat melemaskan kejang-kejang otot perut atau nyeri perut pada diare, misalnya atropin sulfat.
Zat penekanan peristaltik obat tersebut digunakan sehingga memberikan lebih banyak waktu untuk resorpsi air dan elektrolit oleh mukosa usus seperti derivat petidin dan antikolinergik. Antimietik adalah pengobatan diare. Obat antimietik seperti largactil terbukti selain mencegah muntah juga dapat mengurangi sekresi dan kehilangan cairan bersama tinja. Selanjutnya pengobatan diare ada antipiretik. Obat antipiretik seperti preparat salisilat atau asetosal dan aspirin ternyata selain berguna untuk menurunkan panas juga dapat mengurangi sekresi cairan yang keluar bersama feses. Ada juga antisekretori dan antimotiliti. Obat antidiare yang termasuk golongan ini adalah opioidi dan derivatnya. Alpha-2 agonis misalnya klonidin dan samatostatin. Salah satu opioid adalah loperamid. Loperamid sebagai antidiare bekerja dengan beberapa mekanisme yang berbeda, yaitu mengurangi peristaltik dan sekresi cairan, serta meningkatkan penyerapan cairan dan elektrolit dari saluran pencernaan. Ada juga adsorben. Contoh obat yang termasuk kelompok ini adalah pepton, bismol, kaolin pektin, activated charcoal, atapulgit. Mekanisme kerjanya melapisi permukaan mukosa dinding saluran pencernaan sehingga toksin dan mikroorganisme tidak bisa masuk, menembus, dan merusak mukosa. Selain itu, adsorpsen juga mengikat bakteri atau racun yang kemudian dieliminasi melalui feses. Bismut subsalicylate. Selain untuk diare, obat ini juga dapat dipakai untuk mengatasi mual, gangguan lambung. Farmakodinamikanya menunjukkan efek terapi melalui efek anti-inflamasi oleh asam salisilat. Juga antibiotik ringan oleh bismut. Kaolin dan pectin. Mekanisme kerja dari obat ini adalah dengan merubah viskositas feses sehingga terlihat lebih kental. Obat ini juga mengikat toksin bakteri terutama enterotoksin dan dapat berikatan dengan garam empedu. Tujuan dari pengobatan diare tersebut adalah untuk mencegah dehidrasi dan mengurangi durasinya serta tingkat keparahan diare. Ada juga bahaya diare. Diare yang berlangsung terus-menerus adalah kondisi yang cukup membahayakan. Pasalnya ini bisa menyebabkan tubuh kehilangan cairan dan mengalami dehidrasi. Fisiologi diare. Patofisiologi dasar terjadinya diare adalah absorpsi yang berkurang dan atau sekresi yang meningkat. Maka penyebabnya adalah dehidrasi ringan, dehidrasi sedang, dan dehidrasi berat. Mekanisme kerja diare adalah bakteri atau toksin masuk ke dalam intestinum crassum yang semula mengabsorpsi air dan mineral berubah menjadi mensekresi air untuk mengencerkan kadar toksin yang ada dalam usus besar. Lalu feses menjadi cair, lalu kolon sigmoid, rektum menyentuh muskulus dan merangsang terjadinya defekasi. Penanganan diare yang paling utama adalah rehidrasi baik secara oral intravena, namun pemberian obat-obatan atau penanganan secara farmakologis juga merupakan hal yang amat penting. Pencegahan diare dapat dilakukan dengan cara rajin mencuci tangan, terutama sebelum dan setelah makan, lalu mengonsumsi makanan yang sudah dimasak, dan minum air yang matang. Terima kasih. Berikut adalah presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.